إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون, melanjutkan kajian dalam kitab Akhta'ul Musallin. Pada malam ini masih dalam pembahasan akhta'uhum fi salatil jamaah, kekeliruan yang terjadi di dalam salat berjamaah. Sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu sampai nomor yang keempat. Saya ulang ringkasan dari nomor pertama, bahawa kekeliruan yang terjadi dalam salat jamaah, tarku salatil jamaah fil masajid, meninggalkan salat berjamaah di masjid-masjid. Hadirin rahimakumullah, ada di antara mereka yang melaksanakan salat berjamaah di rumah-rumahnya. Alasannya mereka melaksanakan di rumah itu sama saja. Hadirin rahimakumullah, ini satu kekeliruan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepada seorang sahabat yang ketika bertanya pada Rasul sallam meminta keringanan. Sampai pun Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah anda mendengarkan suara azan? Sahabat menjawab, na'am. Fa'ajib, maka wajib anda harus memenuhi panggilan azan. Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah dia menyatakan, man i'taqada anna as-salah fi baitihi afdal min salatil jamaah fi masjidil muslimin fahuwa dallun mubtadi'un biittifaqil muslimin. Barang siapa yang berkeyakinan bahawa salat di rumahnya lebih utama daripada salat jamaah di masjid kaum muslimin, maka ini satu kesesatan dan kebid'ahan menurut ittifaq para kaum muslimin. Bahkan juga dijelaskan dalam beberapa riwayat sampai Imam Bukhari menyampaikan, ketika beberapa sahabat datang ke masjid dan ternyata sudah ditegakkan salat jamaah, idza fatathul jamaah dhahaba ila masjidin akhar, maka dia datang mencari masjid yang lain. Inilah keutamaan salat berjamaah. Ayuhal hadirun, kekeliruan yang kedua, tarkus sutrah fi salalil imam wal munfarid, meninggalkan sutrah dalam salat jamaah, baik imam ataupun bagi orang yang salat sendirian. Kedudukan sutrah sebagaimana dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis menjelaskan bahawa satu kemestian dan kewajiban salat menghadap kepada sutrah. Sampai pun Rasulullah menjelaskan, la tusalli illa ila sutrah, janganlah anda salat terkecuali menghadap kepada
sutra. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa sutra panjangnya dari seseorang berdiri sampai kepada sutra adalah thalathatu adru, 3 hasta. Jadi seseorang berdiri sampai ke sutra, baik itu dinding-dinding masjid ataupun tiang-tiang masjid, sekitar 3 hasta. Adapun yang berkaitan dengan sutra, tingginya sutra, maka dijelaskan dalam riwayat kurang lebih setengah meter minimal sutra itu. Oleh karena itu seseorang meletakkan sutra dengan meletakkan kain atau sajadah, atau semisalnya, baik itu pulpen dan semacamnya, maka ini tidak bisa dijadikan sutra. Hadirin rahimakumullah, itu yang berkaitan tentang sutra. Kemudian kekeliruan selanjutnya tarkus saffil awal, meninggalkan saf yang terdepan. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhum Allah. Tidak henti-hentinya satu kaum yang selalu solatnya di belakang sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan dia keterbelakangan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, orang yang datang lebih awal maka dia harus datang terdepan, jangan sampai di belakang. Hadirin rahimakumullah, itu yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Selanjutnya pada malam ini al-ahaqqu bil imamah. Siapa yang berhak menjadi imam? Termasuk kekeliruan di dalam hal ini, yukhti'u mu'addamun nas fi man huwa ahaqqu bil imamah. Faminan nas man ja'ala dhalika khadi'an lil 'urf wal ara, faminhum man yaqdumu ar-rajul lil imamah likabri sinnihi aw limanzilati baina qaumihi aw likaunihi mutazawwijan ila ghairi dhalik min al-awsaf. Beberapa kekeliruan yang terjadi ketika seorang menjadikan sebagai imam, di antara mereka menjadikan orang yang terkenal di daerahnya, orang yang terkenal, orang yang ternama. Di antara mereka juga ada yang menjadikan imam adalah orang yang lebih tua umurnya karena kedudukannya, karena orang tersebut sudah menikah. Ini semuanya adalah kekeliruan-kekeliruan. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang berhak menjadi imam di dalam melaksanakan salatul jamaah sebagaimana diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya menjadi imam atas satu kaum orang yang lebih faham tentang kitab Allah. Fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alimhum bis sunnah. Kalaulah yang faham tentang kitab Allah Al-Quran itu sama saja, maka yang kedua yang lebih faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum lil hijrah. Kalaupun dalam hal sunnah juga sama saja, maka dahulukan orang yang pertama hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Maka dahulukan, kalaulah sama orang yang sama-sama berhijrah, ini yang terakhir, dahulukan orang yang lebih tua umurnya. Ini kriteria menjadi imam di dalam salatul jamaah. Jadi tidak melihat karena bahwa dia adalah orang yang ternama di kampungnya, di kaumnya, atau mungkin orang yang sudah menikah. Hadirin rahimakumullah, ini tidak menjadi syarat. Berapa banyak akhirnya kekeliruan yang terjadi. An tuqaddima unasun lil imam yukhti'una fi qiraatil Fatihah. Di antara mereka ada kekeliruan dalam membaca suratul Fatihah. Panjang pendeknya juga salah. Kadang-kadang makharijul hurufnya juga salah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang kitabullah Al-Quran. Mereka tidak faham benar tentang ilmu tajwid. Mereka tidak mengerti tentang tahsin. Akhirnya yang terjadi apa? Berantakan bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh mengutamakan karena hal seperti ini. Baik dia mengutamakan karena jabatan, kedudukan, enggak bisa. Maka yang didahulukan dia adalah orang yang lebih faham tentang Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Kalau lebih paham tentang Quran, katakan ambil contoh, juz 30 hafal semua. Kalau 30 juz boro-boro. Ya, juz 30 aja hafal semua. Kemudian cari yang kedua, dalam sunnah Rasulullah. Ambil contoh, hadis arba'in, 40 hadis hafal semua. Udah sama-sama dua-duanya. Yang ketiga, aqdamuhum hijrah, yang dahulu hijrah, ini sudah tidak ada. Maka yang ketiga insyaallah pasti beda semua. Lihat di kakaknya, orang yang paling tua umurnya, pasti beda tanggal-tanggalnya. Maka ini yang ketiga kriteria terakhir.
Tapi dahulu kan tadi aqra'uhum li kitabillah. Imamatus sabi wa imamatul a'ma ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah ada imam anak-anak, ada imam orang buta. Dan itu boleh untuk menjadi imam. Tidak ada larangan baginya. Bukankah Utban bin Malik pernah menjadi imam bagi satu kaum? Karena dia Utban bin Malik adalah seorang yang buta. Tapi dia banyak hafal Al-Quran. Dia faham benar tentang salat. Bacaannya fasih. Ini boleh untuk dijadikan sebagai imam. Dan tidak ada larangan bahwa orang buta tidak boleh menjadi imam. Kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa orang buta tidak boleh menjadi imam, ini pendapat keliru. Di masa Rasulullah dibolehkan. Jadi orang buta boleh menjadi imam. Sekali lagi, bahwa yang pertama dikedepankan aqra'uhum li kitabillah, faham benar tentang Al-Quran, bacaannya fasih, makharijul hurufnya mantap. Ini orang-orang seperti ini dahulukan untuk menjadi imam. Apalagi dengan suaranya yang merdu, yang enak didengar. Ketika merdu bacaan panjang nyaman, makmumnya nggak ada yang gerutu. Tapi ketika suaranya berantakan, makmumnya pada gerutu. Dahulu kan tidak masalah. Kenapa? Karena suara indah itu diperintahkan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Rasulullah, bukan umat kami orang yang tidak memperindah bacaan dengan Quran. Coba antum dengerin bacaan-bacaan murattal imam-imam Masjidil Haram, Masya Allah, nikmat didengarkan. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Syureh, Masya Allah, bacaannya nikmat. Kalaulah didengarkan sama orang-orang sakit pada sembuh penyakitnya, Masya Allah. Kenapa? Karena menyentuh kepada kalbunya, sembuh penyakitnya. Tapi kalau berantakan bacaannya, dengerinya kayaknya sakitnya nambah parah. Antum dengerin baca Quran orang di musola di masjid jam 4, jam setengah 4 udah pada ngaji. Waduh, wong pada lahar nambah lahar pisan ya. Hadirin, ya nambah lahar pisan, bacaannya berantakan. Cuma kalau bacanya indah nikmat didengarkan, Masya Allah. Menjadi imam dengan panjang bacaan nikmat, makmum akan betah. Iya, artinya nyaman. Walaupun dibaca panjang nggak merasa gelisah. Tapi ketika bacaannya tidak seperti itu, makmum aja udah keder. Wah, baka imam mungkin kita ikut upai balsam sikile kan. Hadirin rahimakumullah. Ini kan sering terjadi. Oleh karena itu tetap untuk belajar makharijul huruf, tahsin, dilakukan bacaan Quran. Lihat di dalam HP banyak kan, antum ngikuti aja, bacaan satu ngikuti, nanti suaranya pasti akan sama. Ketika mengikuti satu bacaan terus menerus suaranya insya Allah sama ya. Jadi HP coba pergunakan untuk seperti itu, jangan lihat-lihat yang gak benar-benar ya. Jadi insya Allah coba kira-kira pengennya suara siapa, tinggal dilihat aja, tinggal diikuti pelan-pelan pasti sama suaranya. Kalau sudah nikmat seperti ini bacaan, menjadi imam di salah satu masjid, didengarinya nikmat. Nah ini yang berkaitan tentang aqra'uhum li kitabillah. Walaupun orang a'ma boleh, walaupun anak-anak juga boleh. Bukankah ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW, dijelaskan dalam hadis, sahabat ini berumur 7 tahun. Subhanallah, karena dia banyak hafal Quran. Bahkan riwayat yang lain menjelaskan Ibnu Sitta Sinin, 6 tahun dia. Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat sekarang ada sekolah-sekolah yang mendidik seperti itu kan. Kadang TK aja sudah hafal juz amma. Ya TK kan baru 6 tahun, 5-6 tahun sudah hafal juz amma. Masya Allah. Belum lagi SD-nya sudah hafal juz 29. Boleh dia kedepankan menjadi imam, enggak ada masalah. Nah ini, oleh karena itu hal seperti ini tidak dilarang. Imamatus sabi al-mumayyiz, imam anak-anak itu boleh. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada yang berpendapat ini gimana anak-anak belum sunat, tidak ada dalil ya. Tidak ada dalil. Di masa Rasulullah SAW seperti itu dibolehkan. Ayuhal hadirun, itu yang berkaitan tentang kriteria imam di dalam salat jamaah.
Yang keenam, termasuk kekeliruan yang terjadi di dalam salat jamaah, adamu taswiyatis sufuf wa itmamiha. Tidak meluruskan saf-saf dan menyempurnakan. Berapa banyak kita jumpai ketika seorang imam bertakbir dalam salat jamaah, dia tidak memperhatikan makmumnya. Kadang masih berantakan makmumnya, imamnya sudah takbir. Hal seperti ini adalah satu kekeliruan, akhta'ul musallin, kesalahan dalam salat. Seorang imam tidak boleh bergegas untuk takbir sebelum melihat makmumnya. Bukankah di dalam beberapa riwayat Rasulullah ketika mau memulai salat, Rasulullah melihat kepada makmumnya. Rasulullah mengucapkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Luruskan saf-saf kalian. Karena dengan lurus saf-saf kalian akan menjadi kesempurnaan dalam salat jamaah. Masya Allah. Jadi jangan tergesa-gesa imam takbir. Lihat jamaahnya dulu. Ketika jamaah masih berantakan sudah takbir, akhirnya tidak akan mendapatkan kesempurnaan salat. Kalau sudah jamaah ini sudah soft rata, rapat, baru silakan bertakbir. La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifunallahu baina wujuhikum. Sungguh kalian rapatkan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memecahkan hati-hati kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kalian tidak nyaman. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan cerai-berai hati-hati kalian. Kenapa? Karena softnya sudah enggak benar. Apalagi ada soft kosong. Soft kosong itu diisi. La tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan syaitan memasuki soft. Berapa banyak soft kosong, kemudian bikin soft lagi. Soft yang pertama masih belum penuh, bikin soft kedua. Soft kedua belum penuh, bikin soft ketiga. Ini bagaimana salat jamaah? Penuhi soft pertama. Udah selesai soft pertama, soft kedua, udah rapat penuh, baru soft ketiga dan seterusnya. Jangan biasakan ada soft kosong dalam sholat. Ketika soft kosong itu, setan akan masuk di dalamnya. Na'udzubillah. Begitu setan masuk dalam soft, ada orang ngomong, enggak apa-apa, setannya suruh sholat. Masa setan kok sholat ya? Hadirin rahimakumullah. Inilah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu jaga hal seperti ini. La tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan syaitan masuk dalam saf. Saf penuh saja, rapat saja, masih tetap digoda setan. Paham tidak? Antum sopnya rapat, penuh, masih tetap digoda setan. Apalagi sopnya kosong. Maksudnya apa digoda setan? Pikirannya dibawa kabur kemana-mana, ya kan? Begitu imam salah, makmumnya nggak ada yang betulkan. Ya. Pikirannya dibawa setan semua, dibawa kabur semua sama setan. Jangankan kita, Khalifah Utsman bin Affan sempat terjadi seperti ini kan? Khalifah Utsman bin Affan sebelum beliau menjadi khalifah, dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya selalu digoda setan dalam sholat saya. Masya Allah. Ini sekelas sahabat Utsman bin Affan. Apalagi model-model kita. Mestinya mendengarkan bacaan imam, pikiran kita kemana-mana. Dibawa kabur sama setan. Pikirannya kemana-mana. Habis sholat isya nanti belanja kemana? Pikiran. Habis sholat isya makan sama apa? Dibawa sama setan pikiran kita. Bukan mendengarkan bacaan imam, tapi justru ngelamun pikiran kemana-mana. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Seringkali saya sampaikan, ketika dalam sholat jangan ada kata diam. Kalau ada kata diam, tidak mendengarkan bacaan imam, atau kita tidak membaca sesuatu yang ketika imam mungkin tidak mustahil bacaan sirri itu panjang, maka ketika diam ngelamun dibawa setan. Ambil contoh di rakaat yang terakhir dalam sholat maghrib, imam selesai baca Fatihah, tapi mungkin imamnya ada surat lain dibaca, makmumnya udah selesai. Nah ini makmumnya diem, pikirannya kemana-mana. Makanya saya sering katakan di 2 rakaat yang terakhir tidak hanya dengan suratul Fatihah saja, silakan tambahkan lagi surat yang lain. Maksudnya apa? Supaya jangan diem. Antum udah selesai Fatihah, imam masih belum ruku, baca kul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Masih juga belum ruku imamnya, tambah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas ilah. Masih juga belum ruku. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, sampai selesai. Masih juga belum ruku. Bari tengok imamnya turu beli. Bukan imamnya turu. Hadirin rahimakumullah. Artinya dalam kondisi seperti ini jangan diem. Jangan diem. Sama halnya ketika tasyahud. Imam belum selesai, sementara makmumnya sudah selesai, tambahkan doa-doa. Tambahkan doa-doa. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Kita kembali pada pembahasan yang keenam. Ada mutaswiyatus sufuf wa itmamuha. Tidak meluruskan saf-saf dan menyempurnakan, maka ini termasuk kekeliruan dalam salatul jamaah. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan dalam hadis tentang meluruskan saf, wa kana Umar radhiyallahu an yuwakkilu rajulan bi iqamatis sufuf fala yukabbir hatta yukhbira anna as-sufuf qad istawat. Sampai kata Imam Ibn Hajar, Umar bin Khattab, sahabat Umar, dia mewakilkan seseorang untuk meluruskan saf. Sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, dia belum memberi takbir sebelum orang yang meluruskan saf itu memberitahu, wahai Umar, siap solat, baru dia takbir. Subhanallah, sampai mewakilkan seseorang. Saking pentingnya yang berkaitan tentang saf. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah yang berkaitan saf, jangan anggap sepele. Ketika saf rapat, saf lurus, maka ini akan bisa mendapatkan kesempurnaan dalam salatul jamaah. Kemudian yang ketujuh, kekeliruan selanjutnya, wujudul furja fis saf. Wujudul furja fis saf, terdapat kekosongan dalam saf. Al furja al fushah bain rajulain, wa hadha khata'un muntashir bain al musalli. Nah, furjah ini kekosongan di antara dua orang. Artinya orang berbaris, di tengah-tengahnya ada kosong, namanya furjah. Maka ini kekeliruan yang terjadi ketika salat. Rasulullah SAW seringkali menyatakan dalam beberapa riwayat, Inna Allahu malaikah yusalluna ala alladhina yusalluna as-sufuf. Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di saf-saf itu. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dia. Dan barang siapa yang memutuskan saf, Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia. Hadirin rahimakumullah. Inilah tentang hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada kekeliruan-kekeliruan di dalam salat jamaah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan lazikal mankab bil mankab wal qadam bil qadam, sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, laqad ra'aitu ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamihi bi qadami sahibihi. Sungguh aku melihat salah seorang di antara kami sampai menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, kakinya dengan kaki temannya. Dalam riwayat lain, rukbatihi bi rukbati, lututnya dengan lutut temannya. Inilah kaifiat salat jamaah. Jadi ditempelkan kaki kita dengan kaki teman kita. Jangan sampai longgar. Ketika kita menempelkan kaki kita dengan kaki teman kita, dan kaki teman kita juga harus nempel benar. Makanya dalam salat jamaah, dalam posisi berdiri, selain posisi sujud, kaki kita dibuka. Beda ketika sujud, kaki kita dengan kaki kita dirapatkan. Tapi dalam posisi berdiri, dalam posisi tidak, maka kaki kita dengan kaki teman kita ditempelkan. Bahkan dianjurkan boleh pundak kita dengan pundak teman kita. Tapi kalau ada uzur jangan ya. Yang satunya pendek, yang satunya tinggi. Jangan sampai jinjit-jinjit, jangan, nanti kena keder salatnya. Artinya semampunya saja, kaki dengan lututnya didekatkan. Nah ini yang berkaitan dalam salatul jamaah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 termasuk kekeliruan yang sering terjadi, al-harwalah inda ityanis salah. Berlari-lari ketika mendatangi salat jamaah. Tara katsiran minal musallin ya'tuna as-salah fi isra wa harwala.
Anda saksikan berapa banyak orang-orang solat, dia datang dalam mengerjakan solatnya suka berlari-lari. Kenapa? Karena dia mendengarkan imam sudah di penghujung ayat. Biasanya pada lari-lari. Dengarkan di pengeras suara imamnya lakum dinukum waliyadin melayuna sewaya-waya. Hadirin rahimakumullah. Ini bagaimana solat begini? Ini termasuk kekeliruan. Datang solat dengan tenang. Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah. Datang solat dengan tenang. Wal waqar, datang solat dengan sopan. Wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Ketika kalian menemuinya, ikuti semua. Ketika kurang, maka sempurnakan. Apa susahnya? Jadi enggak usah lari-lari. Imam di penghujung ayat lari-lari. Mending pakai celana panjang. Kalau pakai sarung gelibat-gelibat tiba bisa masalah. Ya untuk bila. Jaga hadirin hati-hati dalam solat jamaah. Enggak boleh berlari-lari. Alaikum bis-sakinah. Enggak boleh tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Kurang ditambahkan. Apa susahnya? Nah, imam sudah sekian rakaat, kurang tambahkan. Hadirin rahimakumullah, man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Siapa yang menemui ruku'nya imam sudah dihitung dapat 1 rakaat. Sudah gitu aja. Ketika dia menemui ruku'nya imam sudah dihitung dapat 1 rakaat. Selain ruku'nya imam tetap ngikut saja sudah. Ambil contoh imam lagi i'tidal takbir, maka langsung i'tidal. Imam lagi sujud, takbir juga sujud. Ini mendapatkan mengikuti imam. Fasna kama yasna'ul imam. Lakukan sebagaimana dilakukan oleh imam. Jangan nunggu. Ini kadang-kadang imam lagi i'tidal, imam lagi sujud, imam lagi duduk di antara sujud, nunggu imam berdiri lagi. Enggak usah nunggu berdiri lagi, ngikuti apa yang dilakukan imam. Fasna kama yasna'ul imam. Lihat imam lagi sujud, langsung takbir 2 kali sujud. Takbir pertama takbiratul ihram. Ingat dalam solat wajib takbiratul ihram. Kalau takbir cuma 1 kali tidak sah salatnya. Harus 2. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal, takbir pindah. Dan ini tidak ada peletakan tangan. Peletakan tangan itu ketika melihat posisi imam lagi bersedekap, baca Fatihah atau baca surah. Silakan Allah Akbar 1 kali saja takbiratul ihram. Tapi kalau lihat imam lagi ruku, tidak usah peletakan tangan lagi. Allah Akbar lagi langsung ruku. Allah Akbar pertama itu takbiratul ihram kan? Allah Akbar kedua adalah takbir intikal, takbir pindah. Kalau takbirnya cuma 1 kali Allah Akbar ruku, mana takbiratul ihramnya? Takbiratul ihramnya enggak ada kan? Ingat, pembuka salat adalah takbiratul ihram. Tidak ada takbiratul ihram, enggak sah salatnya. Jadi 2 takbirnya. Ini ucapan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. 2 takbiratul ihramnya. Jadi dalam posisi apapun selain posisi berdiri imam, selain membaca surat Al-Fatihah atau membaca surah dari Quran, maka 2 takbir. Tapi ketika lihat imam masih posisi berdiri, dalam arti membaca Al-Fatihah atau surah, cukup Allah Akbar bersedekap dia. Bisa dipaham? Tapi selain itu 2. 1 ini takbiratul ihram, pembuka salat. Kemudian yang kedua lihat imam mana. Imam lagi sujud, takbir lagi sujud langsung. Nah ini 2 takbir ketika mengikuti imam. Tapi dihitung dapat 1 rakaat ketika menemui imam dalam kondisi ruku. Selain ruku tidak dihitung 1 rakaat. Kalau ada yang bertanya, enggak sah sholatnya, enggak dibaca surat Al-Fatihah. Ini salah kaprah. Membaca surat Al-Fatihah itu wajib bagi imam atau bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam dalam solat-solat Syria, atau bagi orang solat sendirian enggak baca suratul Fatihah enggak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah seperti ini. Adapun bagi makmum yang masih mendengarkan bacaan imam, maka tetap dia mendapatkan suratul Fatihah. Barangkali bisa dirujuk dalam surah Al-A'raf 204. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, dengarkan dan diam. Dalam beberapa riwayat Rasulullah menjelaskan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza qara'a fa ansitu.
Kalau imam membaca keras, jahar, dengarkan, nggak usah baca lagi. Jadi ini yang berkaitan tentang suratul Fatihah. Kalau ada yang bertanya apakah dia mendapatkan suratul Fatihah, kesimpulannya sebelum dia masih mendapatkan rukunya imam, maka dia sudah bisa mendapat satu rakaat walaupun dia tidak membaca suratul Fatihah. Antum datang sholat jamaah, imam lakum dinukum waliyadin takbir, gimana baca Fatihahnya? Mau kencang gimana? Ya akan bisa baca Fatihah gimana? Lakum dinukum waliyadin, alhamdulillah dolin konon disingkat, nggak bisa. Nah ini yang berkaitan suratul Fatihah. Bukankah Rasulullah SAW pernah salat menjadi imam? Kemudian Rasulullah dapat mukjizat melihat makmumnya di belakang. Salah satu makmumnya yang dilihat Rasulullah ini dia takbir di pintu masjid. Insyaallah. Ambil contoh seperti ini. Imam di sini, makmumnya takbir di pintu masjid. Kemudian takbir makmum ini berjalan sambil ruku begini. Tak jamin masjid dur belakang, paling melaku ruku lagi ya. Akhirnya setelah selesai salat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang ruku sambil jalan itu? Ana ya Rasulullah. La ta'ud. Jangan diulangi lagi ya. Tapi Rasulullah SAW menyatakan sah salatnya kan? Nah, kalau Rasulullah memerintahkan ulangi lagi salatnya, Rasulullah menyatakan jangan diulangi lagi ruku, jalan-jalan mungkin ini. Nah, kesimpulannya tetap sah walaupun dia tidak membaca suratul Fatihah. Hadirin rahimakumullah, ini yang berkaitan kedudukan suratul Fatihah. Kemudian hadirin yang berkaitan kekeliruan dalam salatul jamaah di sini, qauluhum innallaha ma'as sabirin. Ada di antara orang yang dia mengucapkan kalimat ini biasanya pada makmum masbuk. Makmum yang ketinggalan. Dia mendengarkan bacaan imam sudah di penghujung ayat sampai makmumnya mengucapkan innallaha ma'as sabirin. Maksudnya apa? Bisa dipahami enggak maksudnya? Maksudnya imam sabar aja buru-buru ruku. Ini enggak boleh ucapan seperti ini. Ini pernah juga diucapkan oleh beberapa orang ucapan kalimat ini, sampai ini termasuk disalahkan. Nasma'u ba'dul musallin indama yarawna al-imam raki'an yaqulun innallaha ma'as sabirin. Nah, ini termasuk kekeliruan. Idza ataita shalah, apabila Anda mendatangi salat, fa'tiha fi waqar wa sakinah, maka datanglah dengan tenang, enggak usah ngomong apa-apa sudah. Pokoknya ketika nemui imam dalam kondisi apapun ikuti imam. Disimpulkan ketika bertemu dengan imam mendapatkan ruku sudah dihitung satu rakaat. Hadirin rahimakumullah, ini kekeliruan dalam salat jamaah. Selanjutnya, ta'akhurul ma'mum 'anil imam idza kana itsnain. Mundurnya makmum dari imam apabila cuma dua orang. Ini ada kekeliruan yang terjadi ketika seorang menjadi imam, kemudian ada seorang menjadi makmum. Nah, ini kemudian makmumnya ini mundur. Nah, ini satu kekeliruan. Atau dia maju tapi mundur sedikit. Ini juga tetap kekeliruan. Maka makmum ketika seorang itu berjejer persis di samping kanan imam. Ambil contoh, ini imamnya. Berjejer persis di samping kanan imam. Bisa dipaham? Tidak boleh mundur sedikit pun. Berjejer bersama imam. Kaki dia dengan kaki imam ditempelin persis bareng. Bisa dipaham? Jadi tidak ada mundur-mundur ke belakang, enggak ada. Apalagi sampai ke belakang sekali enggak boleh. Ini harus berjejer karena demikian yang diatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatul jamaah. Disebutkan di dalam hadis sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir al-lail fa sallaitu khalfa fa akhadha bi yadayya fajurruni faj'alani hidaa'a falamma aqbala Rasul sallam ala salati hannastu ta'akhartu ba'da syai fa shalla Rasul sallam falamma insaraf qala li ma sya'ni aj'aluka hidaa'i fatakhannas. Kata Abdullah bin Abbas, ketika aku mendatangi salat bersama Rasulullah di waktu malam, maka aku berdiri di samping Rasulullah agak mundur. Maka Rasulullah ditarik sama Rasulullah di samping kanannya. Sudah ditarik, dia mundur lagi. Setelah selesai salat kata Rasulullah, kenapa anda sudah saya tarik kok mundur-mundur terus? Nah ini jadi tuntunan salat jamaah ketika seorang makmum maka posisinya berjejer persis di samping kanan imamnya. Hadirin rahimakumullah.
Kemudian riwayat yang lain disebutkan dari salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ketika dia salat bersama Rasulullah menjadi imam, maka Jabir berada di samping kirinya. Bisa dirujuk dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Di samping kiri dia berdiri, ditarik dalam satu riwayat sampai dipelintir telingaku sama Rasulullah. Dipelintir telingaku ditaruh di sini. Di samping kanannya, dipelintir telinganya, diputer. Ya boleh gitu ya. Kalau ada makmum begitu pelintir, tapi nggak usah telinga, nggak apa-apa ya. Barangkali apanya ya, taruh sebelah kanannya. Nah, dijelaskan dalam hadis ini, kemudian datang Jubbar bin Sakhr. Jubbar bin Sakhr dia berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Akhirnya dua-duanya dipelintir semua telinganya sama Rasulullah taruh di belakang. Bisa dipaham hadirin rahimahullah. Nah, ini kaifiat tuntunan dalam sholatul jamaah ketika makmum 2 orang atau 1 orang. Jadi tidak boleh mundur-mundur. Tetap berjejer di samping kanan imam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya yang berkaitan kekeliruan dalam sholatul jamaah adalah sholatul munfarid khalfas shaf. Sholatul munfarid khalfas shaf. Salatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Ketika shaf-shaf ini sudah penuh dan ternyata tidak ada lagi yang kosong, maka tetap sah salat di belakang shaf. Ada dalil yang menyatakan la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat di belakang bagi orang yang sendirian di belakang shaf, itu tidak sah manakala shaf-shaf yang depan masih pada kosong. Enggak sah salat sendirian. Tapi ketika sudah penuh shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga dan orang datang terlambat cuma 1 orang, tetap dia berdiri sendirian, ini sah. Tetap dia sah berdiri di belakangnya. Menurut Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam beberapa pendapat beliau, tetap demikian aturannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dia tidak ada kesanggupan untuk masuk ke dalam shaf. Boleh salat sendirian di belakang shaf. Yang dimaksudkan adalah salat yang dilarang sendirian ini manakala ketika shaf-shaf itu masih ada kekosongan sementara dia tidak memasuki shaf, ini yang tidak sah dalam salat jamaah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Demikian yang berkaitan tentang kekeliruan yang terjadi dalam salat jamaah. Ini masih panjang yang berkaitan salat jamaah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya saya tuntaskan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam salat jamaah. Bagaimana menempatkan posisi anak-anak, apakah anak-anak itu di belakang atau anak-anak itu di samping kanan atau kirinya, dan bagaimana ketika seorang wanita salat dalam salatul jamaah walaupun dia adalah seorang ibu dari anak-anak, apakah dia ditempatkan di depan atau di belakang. InsyaAllah dalam pembahasan berikutnya nanti akan saya sampaikan yang berkaitan tentang kekeliruan dalam salat jamaah. Sebelum saya akhiri, dipersilakan barangkali yang saya sampaikan ada yang masih belum jelas. Kalau tidak ada di luar tema, dipersilakan. Ya, yang tua dulu, yang tua dulu. Ya. Dalam kondisi seperti ini, lihat posisi imam. Kalau posisi imam ini mendekati sutro, katakan mendekati dinding, maka makmum yang datang berikutnya maka silakan di belakangnya. Nanti makmum yang kanan ini mundur ke belakang. Bisa dipaham ya? Tidak mustahil karena posisinya sudah nggak ada tempatnya lagi buat imam kan? Kalau imam mau maju nabrak tembok nenek salat ya. Bisa dipaham ya? Nah, ini kondisi seperti ini maka silakan bagi makmum di belakang, nanti makmum yang ini bisa mundur menemani makmum berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nanti didatangi rumahnya silaturahim aja ya. Yes. Iya, ya ditakoni sida kepribe ya, salat model-model maning bae ya. Iya. Nah, bakal wis dia anu angel maning pengurus DKM dimusyawarahkan diganti gagian, ajak kesuwen. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ya.
Iya, iya. Salat jamaah estafet ya. Iya, beli peragat-peragat kok tekan bedug-bedug ngono. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali? Hah? Berapa kali? Hah? 1000 kali, Masya Allah. Tidak ada terkecuali 3 masjid yang paling utama. Antum sholat dimanapun nggak ada yang paling utama. Ya maaf, hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid sama aja. Ente sholat ning Islamic Center, ente ning andrungi padabe ganjarannya semono. Tapi ning telung masjid mah beda. Ya. Aja sampai kono ente bakal sholat ning kene kono ganjar bohong, semua nggak ada dalil, nggak ada dalil. Aja gawe hadis palsu, awas ya. Ya, aja gawe hadis palsu. Kesimpulannya sholat yang paling besar pahalanya ini di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Rasulullah datang ke Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali sholat daripada masjid lain. Salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salam mimma siwahuma. 1 kali sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, pahalanya 1000 kali daripada masjid yang lain. Tapi ketika Rasulullah datang ke masjid, ternyata Rasulullah datang sudah pada selesai sholat. Rasulullah tidak membuat sholat jamaah yang kedua. Rasulullah pulang ke rumahnya memimpin jamaah dengan anak istrinya. Baca dalam kitab Akhtaul Musallin, itu dilakukan Rasulullah pulang ke rumahnya memimpin sholat jamaah dengan anak istrinya. Kalaulah berjamaah kedua boleh, Rasulullah pasti akan melakukan jamaah yang kedua dalam satu masjid, kan? Bisa dipaham? Nah, kesimpulannya jamaah kedua, ketiga dan seterusnya ini khilaf sunnah. Tidak ada tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang berpendapat sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah pahalanya 27 derajat, kan? Betul. Antum niat dari rumah sholat jamaah sampai di masjid wis bubar gak tetep 17 ganjarannya. Bisa dipaham nggak? Karena niatnya dari rumah pengen sholat jamaah, tapi apa saja niatnya tekan masjid wis masbuk ketinggalan terus. Iya, bisa dipaham ya. Karena niatnya pengen sholat jamaah kan, ternyata sampai situ sudah bubar, ya sudah, tetap pahalanya karena niatnya sudah seperti itu. Bisa dipaham? Kesimpulannya tidak ada jamaah 2, 3 dan seterusnya. Imam Syafi'i menyampaikan, aku lebih menyukai kepada orang-orang yang datang terlambat, orang-orang yang masbuk. Aku menyukai sholatnya furoda, sendiri-sendiri, tidak mengadakan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya. Kalaulah berpendapat sebagaimana pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu bagi orang yang sudah selesai sholat jamaah. Ketika Rasulullah selesai sholat jamaah, datang seorang laki-laki sendirian. Rasulullah bertanya, atasaddaq bihadzal rajul, siapa yang mau sedekah dengan laki-laki itu? Bangkitlah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nemani dia, boleh. Sekarang ada enggak orang begitu? Udah selesai sholat, tuh ada orang ketinggalan, siapa pengen sedekah? Kodi enggak kita repot buru-buru saya. Dalilnya repot kabeh, semacam kerepot kabeh ya. Iya. Masya Allah, sahabat Abu Bakar, saya Rasulullah, hanya sahabat Abu Bakar menemani laki-laki itu, boleh bagi orang yang sudah selesai sholat jamaah, bukan mengadakan jamaah kedua dan ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih rajih mendapat Imam Syafi'i, aku lebih menyukai ketika sudah ditegakkan sholat jamaah, maka lakukan sholat jamaah sendiri, maka lakukan sholat sendiri-sendiri, tidak mengadakan jamaah kedua, ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dah? Cukup? Di antara sob terus ada tiang boleh enggak saja. Yang pertama, yang kedua, bila mana imamnya misalnya sujudnya tangannya dulu terus makmumnya sujud dulu, itu boleh enggak? Hadirin rahimakumullah. Saf-saf yang ada tiang ini dilarang Rasulullah SAW. Artinya ketika ada tiang-tiang, bikin saf belakang aja langsung. Jadi jangan sampai saf ini terputus. Sebagaimana tadi hadis disebutkan, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung dia. Barang siapa memutuskan saf, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dia. Jadi ketika ada tiang-tiang, maka bikin saf belakang tiang itu. Ketika itu jangan ada putus saf. Bisa dipaham tidak? Nah, itu tidak mustahil ada masjid-masjid yang seperti itu kan? Maka ketika dijumpai ini dengan ini ada tiang, bikin saf belakang aja, biarin kosongin di sini udah enggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada terputus saf. Bisa dipaham? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Sujudnya misalnya makmumnya pakai kaki dulu, terus imamnya pakai ikuti. Ya, boleh. Kesimpulannya ngikuti imam, tidak ngikuti imam enggak ada masalah kayak gitu, enggak ada. Itu khilaf kan? Yang jelas yang tidak boleh bakal imamnya ambrek bloli. Ngerti ya? Sujudnya ambrek. Ya kena keder makmumnya enggak ngelmani.
Ya, kalau imamnya ada pendapat dia berkeyakinan dengan lutut dulu, makmumnya berkeyakinan tangan dulu, itu khilaf sudah. Ulama bingung sudah. Dalam hal ini nggak bisa diambil yang satu. Sama halnya ketika habis tidak ada orang sedekap lagi, ada lagi yang tidak mau sedekap, sudah terserah. Jangan sampai nanti imamnya begini, makmumnya harus begini semua, nggak bisa. Bisa dipaham? Harus seperti ini nggak bisa. Ini ada beberapa koridor yang berkaitan tentang salat jamaah yang tetap memang harus mengikuti imam dalam beberapa hal. Tapi dalam hal-hal seperti ini nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana kalau posisi makmum berada di depan, lalu batal untuk bagaimana? Itu gimana? Dalam kondisi seperti itu makmum segera untuk mundur. Untuk mundur dia keluar dari masjid, kemudian shaf yang kosong diisi yang belakang. Kasih kesempatan bagi makmum yang lain supaya makmum ini keluar. Paham nggak? Jangan makmum yang lainnya kayak nggak beli ngerti. Shaf wis rapet ki belkeneng, kasih kesempatan. Betul ya aja, kasih kesempatan biar dia keluar. Bisa dipaham ya? Nah ini cuma orang ada udzur di situ diem aja gimana ya? Nah nanti yang kosongnya maju makmumnya dan seterusnya. Bisa dipaham? Nah ini yang berkaitan dalam hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya harus didorong sama sapi. Ya, tadi kan mogok sapi, ambil sapi, dorong sama sapi supaya mau, nggak apa-apa. Makanya buang ego dalam sholat jamaah. Walinu aidikum, walinu aidikum kata Rasulullah. Lunakkan tangan-tangan kalian, lunakkan pikiran-pikiran kalian, buang semua ego dalam sholat jamaah. Ada memang karakter orang begitu tuh ada. Yang ditanyakan tuh bener, beli gelem karena wis ajamani mengkonon ya. Masalah sop karena ketika dideketi mundur mani dedak sikile wis ya. Angel ya. Ditempel mundur main, tempel mundur main, dedak sikile. Ayo, nang bleh. Ya model ya. Hadirin rahimakumullah. Apa enggak takut sama Rasulullah? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana ketika Rasulullah menjadi syahid, menjadi saksi di yaumul qiyamah. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Ini perintah Rasulullah seperti ini nih. Jangan menyelisihinya. Perintah Rasulullah suruh ditempelin, tempelin, ikuti. Kok begitu perintah Rasulullah? Nggak suruh bakal sholat bari enti mah parak-parak baik. Parak-parak kepibe ya. Yang lebih parah lagi, kalau sholat sama orang begitu, saya mah keder bakal sholat bari ente, keder apa? Bakal tahiyat ente kemungkinan. Terus ya ente mah matanya kuning tangannya uang. Jadi kalau tahiyat ke jari telunjuk sendiri begitu. Sira matanya mengonon-monon ya. Ya model ya. Ya masa tahiyat matanya konon-konon dilengi uang, la ilaha illallah. Inilah karena jahilnya orang seperti itu. Allah alam. Cukup? Bisa dah? Sudah habis waktunya. Udah waktu isya belum? Ya sudah cukup 9 menit apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.